Ya, yang sangat menarik tadi itu tetangga. Tetangga sudah diulas sama Mas Dokter Agus. Saya ingin menggarisbawahi, justru tetangga kanan kiri rumah kita itu menjadi saudara utama kita, meskipun itu bukan saudara kandung, tapi fungsinya adalah saudara utama kita. Kenapa? Kalau kita ada sesuatu hal yang kurang mengenakkan, tetanggalah yang pertama kali pasti akan cawe-cawe. Misalnya, kita jatuh satu satu rumah kita itu hanya berdua misalnya dengan istri. Nah, misalnya saya jatuh, istri pasti akan minta tolong ke tetangga, datang ke tetangga, ketok-ketok, Pak, Mas, Mbak, itu bapaknya kok jatuh itu, tolong bagaimana? Tidak mungkin akan memanggil anak yang jauh, misalnya anak saya di Bandung atau di Jayapura, itu hal yang tidak mungkin. Makanya tetangga itu adalah jadikan saudara utama kita, terutama untuk hal-hal yang kita tidak enak. Demikian juga kalau kita enak juga, tetangga itu juga harus kita utamakan. Karena apa? Itulah nanti orang yang pertama yang akan memberikan kontribusi kepada kita ketika kita itu ada sesuatu hal yang kurang mengenakan. Jadi ini hanya menambahi Mas Dokter Agus. Jadi janganlah kita itu dengan tetangga itu sampai komunikasi yang kurang baik, apalagi sampai tidak bertegur siapa. Dengan siapapun kita harus bertegur siapa, lebih baik kita mengalah. Mengalah jangan sampai bertengkar dengan tetangga. Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru kita akan lebih baik daripada mereka. Kita tetap harus semua baik, apalagi dengan jamaah-jamaah masjid. Kadang-kadang kita akan ditanya, kok sudah 2 hari kok nggak kelihatan di masjid? Nah, itu pasti begitu. Kalau teman kita, teman-teman yang baik pasti akan tanya, kok nggak kelihatan? Oh, lagi keluar daerah. Kalau saya misalnya mau keluar 2-3 hari, saya mesti bicara sama takmir masjidnya. Saya insya Allah tidak berjamaah karena ada dinas keluar. Ya, itu untuk persaudaraan kita dengan tetangga. Yang kedua, saya mengomentari Ustadz Sugiono. Itu memang bagus. Dan sebenarnya kita memang harus peduli dengan jamaah kita. Tapi sebaiknya peduli itu bukan hanya sekedar tiap Jumat dikasih 5 kilogram beras dan minyak. Sebaiknya kita berdayakan jamaah-jamaah kita. Kalau kita mengasih beras itu baik-baik saja, sama aja kita memberikan ikan. Tapi bagaimana kita memberikan kail kepada saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, kita berdayakan. Misalnya kita kasih modal. Modalnya berapa? Butuhnya berapa? Dia mau jual apa? Mau jual nasi kuning atau jual apa? Atau kita biasanya kan ada pengajian di masjid. Mereka suruh masak. Dikasih modal, dikasih keuntungan sedikit. Nah inilah namanya kita memberdayakan jamaah kita yang pekerjaannya kurang atau Senin Kemis saja ya kita kasih pekerjaan tambahan. Karena kasih modal, suruh jual apa yang kira-kira bisa untuk menyambung hidup. Jadi bukan semata-mata kita santuni saja, tapi kita berdayakan. Dan jangan sampai kita pinjaman dari masjid itu dengan model riba. Tidak. Misalnya ya, jualannya tiap hari, ya tiap hari bisa nyicil. Misalnya modalnya 2 juta. Terserah satu hari mau eh, nyicil berapa. Disesuaikan dengan pendapatan tentunya. Misalnya tiap harinya ya nggak usah banyak-banyak. Misalnya 10.000 atau 20.000. Nah, nah, keuntungan dari situ itu akan memberdayakan mereka-mereka yang ada. Jadi ini ke takmir masjid itu harus eh, sensitif terhadap lingkungan kita yang kebetulan belum beruntung.
Ini adalah salah satu solusi, jadi memberdayakan jamaah kita yang belum baik nasibnya. Saya kira gitu, sekedar tambahan, Mas Dokter Agus. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Nasru minallah wa fathun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.